Jumpa lagi dengan Suara Batin. Kali ini kita akan membahas tentang kejaksaan yang telah memiliki semua dokumen untuk menyidangkan Roy Suryo dan Tifa. Kita juga akan melihat video tentang pernyataan Rismond yang menyatakan bahwa sebetulnya si Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak memiliki barang bukti dan saksi untuk menghadapi persidangan nanti. Makanya dia selalu ingin kasus ini supaya dihentikan. Ayo kita lihat video. Ya, jadi kita tidak perlu dibergunjingkan lagi. Video 1 udah apa belum gitu? Udah, bahkan sudah kuadrat. Ya sudah gitu loh. Ya tanggalnya nggak perlu kami sebut tanggal berapa. Jadi, tapi yang jelas itu secara fakta ya sudah ada. Jadi sudah barangkali sudah diumumkan kemana-mana itu. Kalaupun tidak resmi diumumkan oleh dari Polda lah, dari Krimum, tapi itu sudah benar. Informasi itu bisa dapat dari mana? Dari berbagai sudut, dari Kejati juga bisa. Karena yang membuat P21 itu kan Kejati. Artinya bahwa berkas tersangka, saya sebut Roy Suryo, mainstreamnya Roy Suryo dan Tifa itu sudah jelas gitu loh. Nah sekarang dari P21 itu tentu ada follow up-nya. Apa itu? Kalau sesuai aturan itu penyerahan sisa berkas bahasanya dan penyerahan tersangka. Nah di sini ada bisa dua. Bisa juga sambil menunggu penyerahan tahap 2 itu berikut penahanan. Dan menurut pemahaman saya selaku yang mengikuti kasus ini sudah tahun lebih, sudah berulang tahun nih, 30 April sekarang udah Juni ya. Pemahaman saya selama praktek pengacara biasanya seserius perkara seperti ini itu biasanya penahanan. Jangankan seperti ini, pasal 372, 378 aja KUHP yang lama penahanan, penipuan penggelapan, apalagi ini pencemaran, fitnah dan sebagainya. Sudah undang-undang ITE gitu loh, banyak sekali pasal yang mengikutinya. Oleh sebab itu saya tidak jamin ya, tapi boleh saya bukan prediksi lagi. Sekarang kita meningkat dari prediksi ke exactly, artinya sudah pemahaman yang frigid gitu ya, bahwa saya yakin ada penahanan. Bisa itu terjadi nanti penahanannya di Polda ini. Mereka punya hak penahanan itu 20 tambah 40 hari. Berarti kurang lebih 60 hari, 2 bulan kan. Ya. Jadi panjang itu. Tapi belum tentu itu diselesaikan 60 hari. Lantas jaksa sudah koordinasi siap dilempar atau di tahap 2 kan namanya itu. Nah kalau sudah di tahap 2 kan nanti hak kejaksaan lagi menahan lagi 20 tambah 30 hari, 50 hari. Kejaksaan mempunyai hak menahan itu. Jadi membuat dakwaan itu menurut saya butuh mungkin 2 bulan. Nah oleh sebab itu jika disodorkan sekarang para tersangka di kejaksaan, dia punya waktu 60 hari, 50 hari kan, 20 tambah 30 ya, bisa lewat. Nah, jika lewat risikonya apa? Lepaslah mereka dari tahanan. Itu mempermalukan penegakan hukum di bangsa ini, bahwa perkara ini sekali tembak nanti ke Kejati, ke pengadilan, itu menjadi suatu keputusan yang mengikat bagi semua pihak. Yang saya ulang lagi namanya ingkrah pangewisde itu, yang dituju oleh jaksa selaku penuntut lah nanti ya, selalu pendakwa, itu tujuannya. Jadi kalau perkara ini nanti tidak berujung, percuma. Jadi sekali terjun nanti ke persidangan harus berujung mengikat semua para pihak. Oleh sebab itu ijazah asli ini akan tetap menjadi asli sampai selama-lamanya di negara Republik Indonesia ini. Jadi sebenarnya kalau prediksi saya sidang ini akan singkat, sangat singkat. Kenapa? Ya saya kan dari dalam setahun itu nggak ada saksi mereka. Ya, ahli kemarin yang dihadirkan juga ahli yang mendukung saya justru, bukan tulisan Roy Suryo 49 halaman itu seperti Dr. Rido dan lainnya gitu kan. Jadi menurut saya mereka miskin data, miskin saksi, ya saksi fakta, miskin juga ahli. Ya. Bagi saya ini nanti sidang ini miskin ilmu nggak? Miskin ilmu juga. Jadi bagi saya ini nanti persidangan nggak seimbang justru. Ya kan dari pihak Pak Jokowi nanti ditampilkan ahli-ahli berkelas, ya kan?
dengan saksi-saksi fakta, mulai dari teman kuliah dan lain-lain, ya. Sementara mereka takut di persidangan ini akan dikuliti. Roy Suryo ini kan bukan peneliti, apalagi ahli. Kan orang nanti akan ditanya jaksa, apa S1 Anda apa? Oh, sosial. S2 kesehatan. Yang ketiga sosial. Dari mana Anda menamakan diri punya keahlian di situ? Sertifikatnya mana? Ya nggak usah ke sertifikat, tapi linearitas kan, Bang. Oke. Untuk menjadi profesor aja S1, S2, S3 itu harus linear, gitu loh. Di situ akan dikuliti semua. Nah, di situ akan dipertontonkan kepada publik bahwa Roy Suryo selama ini menipu publik. 99,9% itu keluar dari statement orang yang nggak pernah mempelajari, menekuni ilmu digital image processing. Ini poinnya nih. Nggak tahu matematikanya bagaimana, tidak tahu programmingnya juga tidak pernah dia pelajari, nggak bisa programming juga, tiba-tiba mengaku ahli. Lah kalau sebelumnya dia hanya mengidentifikasi video apa itu sur dari artis, ya itu dia pakai mata atau pakai software apa aja dia lakukan, cuma kesimpulan berbasis mata. Bukan berarti dia ahli di situ. Nanti kan dia akan dipertentangkan dengan ahli-ahli yang dibawa oleh jaksa yang pakar-pakar sesungguhnya, pakar-pakar yang background pendidikannya itu linear, mempelajari image processing terutama. Dan itu makanya saya bilang itu matematika lanjut. Roy Suryo nggak pernah belajar matematika lanjut. Ya, ada persamaan di situ. Ya kalau dia mau ya ada anak muda yang nggak berani menunjukkan namanya itu, yang dibawa-bawa itu saya nggak perlu tahu namanya karena dia nggak berani menunjukkan namanya. Ya silakan itu hadirkan ke urus masalah saksi dan ahli. Cuma 2 saksi yang mereka punyai, yaitu Michael Sinaga dan Janes Siahaan. Mereka menyaksikan apa dalam perkuliahan Pak Jokowi coba? Wartawan Polsek dong. Iya. Dan terkait dengan pengakuannya dia bahwa dia menyaksikan wawancara dengan Pak Kasmujo, itu penipuan. Saya bilang karena yang mewawancara itu saya. Setelah saya baru mereka saya panggil. Yang dia mereka wawancarai ikut terlibat adalah Bu Kasmujo, bukan Pak Kasmujo. Jadi jangan menipu. Nanti kalau dia di sidang mengaku-ngaku, ya mereka dua mengaku-ngaku bahwa mereka mewawancarai Pak Kasmujo, maka itu kesaksian palsu. Nah, cuma itu yang mereka miliki, saksi fakta itu. Bagaimana nanti persidangan bisa berimbang? Ya, belum lagi skripsi yang dibawa-bawa Roy Suryo. Ini sudah saya pegang. Makanya Roy cari data ke Toyan nggak pernah, ya kan? Ke Pak Kasmujo juga nggak pernah. Taunya cuma cari duit lewat TV ke TV, 700.000, 3 kali 2 juta. Ya kan, malah datangnya mereka ke kuburan dengan Refli Harun. Cari data apa itu? Jadi saya tegaskan ya, pada saat ke kuburan ibunda atau ayahanda Pak Jokowi, itu saya tidak ada di situ. Saya tidak mau hadir di situ. Nggak ada ya? Nggak ada. Kok katanya Rismon yang pergi? Siapa? Itu Refli Harun, Roy Suryo dan Tipa. Saya nggak ada di situ. Ya, saya perlu luruskan. Ngapain kita hubungannya dengan kuburan Pak Jokowi kan, mencari data kan? Juga ya? Iya, ikut. Bertiga dia? Iya, setidaknya bertiga sama Budi Barat itu kan. Budi Barat itu sudah banyak seringkali mengajak saya ke kuburan itu, ya kan? Saya tolak. Nah sekarang di mana dia tuh Budi Barat? Terlapor sekarang. Terlapor ya. Makanya saya bilang, ya cari data Roy. Skripsi yang kau tunjukkan itu palsu itu ada di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum. Cari di situ bahwa ada saat itu Times Roman cetakan teknologi PostScript Type 1 dan Type 2 itu loh dikembangkan Adobe tahun 1984. Baca sejarah gitu, jangan ini palsu, skripsinya pegang, ini palsu. Ini ahli telematika apa coba ngomong begitu? Analisa dong secara digital, buat analisa grid, analisa overlapping. Lu rekonstruksi pakai font Times Roman,
yang sudah ada tahun 1984. Wawancara dulu. Base ilmiah lah begitu. Base ilmiahnya seperti itu. Ini kan Di atas, penipuan di atas. publik terus. Oke. Terus publik itu diulang-ulangi seperti propaganda Nazi. Dia kan diulang-ulangi terus, jadi publik pun semakin percaya. Padahal dia cuma menunjukkan, sudah saya pegang, itu palsu, skripsinya palsu. Metodenya apa ya Tuhan? Memang semua orang bisa kau tipu di Indonesia ini. Bang, kan tidak bisa disiki bang, tidak. Ya legal standingnya apa dia? Tunjukkan dulu nama sesungguhnya, Yes. nama sebenarnya. Berani, gitu loh. Ya. Lagian apa keharusan saya meladeni dia? Iya. Kalau memang dia mampu buat buku, tapi bertanggung jawab terhadap isi. Ya, jadi media mainstream ini kan mengakselerasi juga. Iya. Ya, kebohongan publik Roy Suryo yang ditelan dan orang-orang yang IQ 78 ini menelan saja dengan apa kemampuan komunikasi Roy Suryo yang sangat pintar bersilah-lidah kan? Iya. Itu apanya ya, nanti kita lihat di sidang, tapi prediksi saya ini nggak seru, nggak berimbang. Ya. Karena mereka nggak punya ahli berkualitas, ya terus Tidak punya bukti. nggak punya bukti, saksi fakta juga cuma 2 orang itu. Ada saksi satu lagi, Siapa? Pak Bro. Saksi rupanya? Ya, saksi ahli. Oh ahli kak? Ya. Ahli. Nah, ya itu silahkan aja, tapi kalau menurut saya yang menarik bagi saya nanti ahli-ahli digital forensik dan digital image processing maupun analog forensik. Itu Karena- aja bagi saya, karena itu bidang saya. Karena ini teknis banget kan. Iya. Urusan ini teknis banget kan gitu. Bagaimana mereka bisa membantah itu nanti gitu. Persiapkan ahli itu. Dan saya lihat ada yang sudah mundur ahlinya. Saya nggak sebutkan lah ya kan. Ahli, jangan. ahli Ya, forensik kemarin kan. Sudah mundur. Ya cari, persiapkan. Ya, waktu saya ikut terlibat di Vina Cirebon maupun Jessica itu kan tim pengacaranya Bang Oto sudah mempersiapkan, sudah menurture itu hubungan dengan ahli, dengan saksi, sudah jauh-jauh sidang sudah dipersiapkan dengan sangat baik, matang gitu loh. Itulah. Kalau sekarang cuma cuap-cuap di medsos, terus podcast juga sampai jam 12 malam, jam 1 pagi, terus apa gunanya? Yang pasti kalian sudah P21, Nah. tinggal tahap 2. Nah, Ya kan, bahkan sudah tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya tanggal bulat, gitu loh. Ya kalau bermain diksi kan begitu mereka. Main diksi, apa yang di seolah-olah ahli bahasa juga dia jadinya, Ya, ahli linguistik. Ya. Ya kan, Ya. kata per kata, titik koma dari apa yang diucapkan oleh Dirkrimum Pak Kombes Iman Imanuddin dibahas mereka gitu kan. Aduh, persiapkan aja persidangan, siapkan ahlimu, terutama ahli loh bagi saya. Karena apa? Karena kan mengaku ahli, harus ada backup dari ahli lain yang menyatakan 99,9% palsu, skripsi palsu, dan ijazah itu palsu. Itu yang harus Anda persiapkan. Ya, jangan nyentil-nyentil Rismon. Rismon sudah SP3. Aduh. Tanpa beban sebenarnya Iya, sekarang. SP3. Tanpa beban. Permintaan maaf saya sudah diterima Pak Jokowi. Ya, apalagi dituduh-tuduh 50 miliar lah. Lu minta maaf juga ke sana belum tentu dikasih. Benar. Terus dia dengan 49 halaman tulisan mitos Ya. fiksinya itu. Ilmiahkan itu. Iya, itu loh, buku orang lain dibawa-bawa. Ya, kan kacau. Apa ya, argumentasi ilmiah nggak dipertontonkan di televisi seperti seringkali dengan Bang Andi Aswan ini, ya kan? Skripsi palsu. Coba tanya metodenya apa? Pakai mata dan perasaan. Ya. Memang itu bisa di sidang. Pokoknya palsu, skripsinya palsu. Kan konyol. Dan ahli telematika nggak menyebutkan metode, ya. Metodenya apa supaya bisa diverifikasi orang lain oleh pihak ketiga, bisa diuji coba. Itu baru. Ini enggak ditunjukkan begitu. Ini skripsi saya, yang penting sudah saya pegang. Nah, indra perasa itu pegang itu. Ya. Dan menarik satu lagi rekanku ya jurnalis gini loh, mereka ini selalu mengatakan palsu. Mereka punya penasihat hukum kan, punya kuasa hukum kan, seharusnya harus memberitahukan ke mereka itu Pak memakai kata diduga. Jadi ini yang sangat sadis. Jadi jangan lupa jaksa hakim itu tidak buta loh melihat mulai dari sekarang loh. Jadi jangan lihat loh track record sosial mereka. Track record sosial mereka tuh yang paling sadis menurut saya.
ada yang mengucapkan saudara Jokowi. Saya nggak sebut namanya itu, di antara mereka itu ada Ada saudara. yang bilang Jokowi saja. Kita sebut Bapak Jokowi. Rismon sendiri menyebut Roy Suryo Mas Roy Suryo. Tapi Roy Suryo membalasnya dengan zombie omon-omon. Makanya kemarin satu siaran TV harus hampir saya banting dia. Ini Gitu sekali loh. lagi, makanya saya bilang Di mana penasihat hukum mereka? persidangan ini harusnya menarik, tapi karena mereka nggak punya kekuatan data, saksi maupun ahli, ujung-ujungnya nanti ini paling persidangan sebulan 2 bulan. Mereka nggak punya apa-apa loh. Makanya mereka takut sekali masuk sidang. Ya. Nggak punya apa-apa. Modal mereka ya podcast. Kekuatan mereka untuk melawan ini ya podcast, memengaruhi opini publik, memenangkan opini publik di podcast, itu saja mereka Ya. mampunya. Jadi kalau kita bisa Nah, lihat, kalau publik rekan Andi ini kita aja bicara boleh. sosial politiknya gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat mereka memang sudah merencanakan bahwasanya ini tidak sampai ke pengadilan. Saya mendengar ini, kalau kemarin ya Hozinuddin itu kan luar biasa harus masuk pengadilan. Oh ya, awalnya itu. Oh, Kemudian Refli Harun tidak boleh masuk pengadilan. Nah sekarang saya melihat Hozinuddin ini akhirnya mengikuti kata Refli Harun. Iya. Karena kalau nggak gitu dia nggak bisa masuk TV. Ya kan, nggak diundang ntar masuk TV lagi kan. Ya, jadi kalau kita lihat memang ini akan diarahkan ke sisi politik. Ya, karena dia paham kalau secara hukum murni dia akan kalah. Tapi bagaimana mereka membangun opini publik ini sehingga apa yang dia rencanakan bahwa kalau mereka ditahan akan terjadi kekacauan. Banyak Seolah-olah ya. seolah-olah seperti itu. Seolah-olah bahwa masyarakat itu banyak pendukung dia akan berontak dan sebagainya. nggak yakin saya. Itu yang direncanakan oleh mereka membangun opini itu. Ya, kenapa? Karena mereka ini sampai sekarang terus berusaha untuk bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Ya. Karena kalau itu masuk ke ranah sana, karena juga ada jurisprudensi ya dulu ya, ada seseorang juga melakukan hal yang sama, terus dia mendapatkan atensi dari Komisi 3 itu. Tapi case-nya berbeda dengan yang ini. Gitu. Kenapa 5 kali mereka meminta untuk RDP dengan Komisi 3 itu ditolak? Karena Komisi 3 itu paham betul bahwa ini adalah murni karena hukum yang dilakukan oleh pihak mereka itu. Ya, jadi kesempatan mereka untuk bertemu itu ya jelas tertutup. Apalagi sudah ditentukan tanggal ya kan? Itu nanti kan mereka masuk ke tahap 2. Dia ambil gitu. Gitu ya. Masuk tahap 2 kan kayak seperti itu. Nah, kalau sudah masuk tahap 2, kembali lagi tadi kan dari awal kita bertanya mana barang bukti yang kamu bisa pertaruhkan nanti di pengadilan. Saya rasa juga tidak punya barang bukti itu. Karena selama ini yang dinarasikan itu adalah satu, tidak punya legal standing kalau ada pembela Jokowi. Kedua, bukan lulusan UGM. Ya, ketiga adalah pembohong. Kan selalu yang diglorifikasikan itu. Nah, kenapa Bang Rismon ini di LP kan begitu bertubi-tubi? Satu tujuannya, kalau ini masuk pengadilan, kuncinya kan ada di Bang Rismon, yang orang dalam ibaratnya mengetahui sampai ke akar-akar tentang masalah itu. Dan ini yang dia takutkan. Apalagi tadi kan dikatakan Bang Rismon, saya dari dalam saya tahu dia nggak punya saksi, nggak punya saksi ahlinya sudah pada mundur kayak gitu kan. Barang itu juga tidak ada. Nah, inilah yang dihajar terus ya dan diglorifikasikan oleh mereka ya untuk Bang Rismon ini tidak sampai menjadi saksi nanti. Itu pendapat siapa tadi itu? Karena di bawah 5 tahun tidak ada penahanan katanya. Pendapat Akatiri. Jadi makanya Akatiri ini pelin-pelan orangnya. Bukan Makanya- preman. Jadi gini Toko ya. Patokan penahanan bukan hanya 5 tahun ke atas. Di KUHP lama bukan gitu. Banyak pasal-pasal lain bahkan di bawah 5 tahun pun ditahan. Kalau melihat kriteria dari tindak pidana itu atau dader bahasa Belandanya pelakunya, bisa itu perbuatannya itu menyinggung masyarakat, menyangkut keamanan masyarakat, Ya. gitu kan. Tapi hukumannya, ancaman hukumannya sebenarnya di bawah 5 tahun. Tapi karena banyak puluhan itu pasal yang lain, Jadi gini toh. bisa ditahan gitu. Kemarin Lanjut. ada putusan pengadilan
diputuskan 1,5 tahun, tapi putusannya tidak ditahan karena percobaan. Ada yang setahun ditahan karena ini mengganggu karakteristiknya banyak untuk keamanan. Jadi jangan menganggap mereka ini sebenarnya seperti kalau dalam kami itu namanya setan. Setan itu ahli Al-Quran, ahli kitab, ahli segalanya. Setan itu patuh kepada penciptanya. Cuman satu dia menyatakan, saya tidak mau mengakui kamu lebih hebat dari saya. Yes. Jadi setan itu menyatakan dialah yang lebih hebat. Kita ini tidak hebat. Jadi kalau orang mengaku dia lebih hebat dari kita, berarti dialah setannya. Nah ini agama kalau kita Muslim atau maaf. Nah jadi jadi dalam hal ini dia selalu dengan bangga menyalahkan kita, dengan bangga dia menganggap kita ini apa? Kita ini adalah kesalahan, dia yang sempurna, seolah-olah dia dewa kebenaran. Di mana letaknya? Dia bilang 9,99% ijazah palsu. Sebenarnya penelitiannya yang 9,9% itu palsu. Dibalik sekarang ya. Dibalikkan. Sebenarnya kepalsuan itu ada sama dia. Jadi dia nuding ke orang lain. Nah bagi saya saat ini, wahai Roy Suryo, wahai Tipa, siap-siaplah cari pengacara yang handal. Jangan pengacara yang cuap-cuap doang. Satu lagi saya tambahkan. Jadi Roy Suryo sering mengatakan, saya kasihan dia Trismon. Saya kasihan dia Trismon. Sejujurnya yang dikasihani sekarang siapa? Dianya. Makanya kita minta. Sering itu, saya ketemu di TV juga. Kasihan dia Trismon, dijerumuskan sama pengacaranya katanya. Iya. Ya, pernah dengar itu kan? Pernah. Pengacaranya yang jam terbangnya katanya masih minim. Wahai kau, anda ini. Mulai tahun 90 saya udah belajar di kantor pengacara ya. Jadi kalau jam terbang jangan bicara dengan saya gitu loh. Jadi kita sebenarnya kasihan dengan pihak Anda. Ya. Jadi kalau Rismon nggak perlu kasihani, udah happy dia. Siap-siapkan diri, belilah vitamin C itu banyak-banyak gitu. Beli obat untuk makan supaya makannya lancar. Jangan ditahan tiba-tiba diganjal lehernya gitu. Jangan ditahan nanti leher diganjal. Atau masuk rumah sakit penangguhan. Duduk di kursi roda gitu. Kita takutnya gini toh, kita lihat saat ini. Dia kemarin kalau nggak salah saya rasis itu yang nanya apa sih Arga ya, Happy News ya. Dia itu sudah mulai sesak napas. Dalam P21 dia sudah susah bernapas. Batuk-batuk. Takutnya dia sampai di dalam nggak bisa napas. Nah jadi keluarnya dengan sesak napas, sulit bernapas. Takutnya kita keluar dengan jalan namanya jalan keluar. Kenapa saya seperti ini? Saya bukan dendam. Dia kehilangan momentum. Selama ini ijazah Pak Jokowi dibawa-bawa. Sekarang foto saya dibawa-bawa. Nenek lampir, tidak lulus caleg. Emang Ugroseno lulus caleg? 1.000 cuma suaranya. Pernah mencalek di Nasdem toh. Di Jadi Sumut ya? Di Sumut. Padahal di kampung kita. Ya kampung kita. Padahal dia itu Kapolda Sumut toh. Harusnya suaranya 10.000 lah gitu. Ini 1.300 toh. Jadi bukan apa-apa karena dia selalu merendahkan orang. Di atas langit ada langit, percayalah. Tuhan itu tidak pernah tidur. Ini terimalah ganjaran apa yang akan terjadi. Kita tunggu tanggal mainnya untuk tahap 2. Tanggal ya beberapa hari lagi. Nah, nanti beberapa hari lagi. Semoga kalau berkenan nanti kami bezu. Ya, jadi itu terima kasih. Demikian pemirsa video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam.